Menentukan bukti penilaian. Orientasi dari backward design atau desain mundur yaitu menunjukkan bahwa pentingnya rancangan penilaian sebagai dokumentasi dan memvalidasi dari target pembelajaran yang diinginkan telah tercapai. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Bentuk-bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dalam panduan ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan. Penilaian sikap. Penilaian sikap tersendiri dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, observasi. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal. Penilaian diri menggunakan instrumen penilaian diri. Penilaian antar teman menggunakan instrumen penilaian antar teman. Penilaian sikap dengan teknik observasi dapat dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri dalam artian sini peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Penilaian diri peserta didik juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian yang berisi butir-butir pernyataan, sikap positif yang diharapkan dan menggunakan kolom ya atau tidak dan juga bisa menggunakan skala Likert. Yang berikutnya penilaian sikap dengan metode penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti nilai kejujuran, tenggang rasa, dan juga saling menghargai. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Bentuk tes tertulis berupa pilihan ganda, isian benar salah, menjodohkan, dan uraian. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain bertujuan mengecek penguasaan pengetahuan peserta didik atau assessment of learning, tes lisan terutama digunakan untuk perbaikan pembelajaran atau assessment for learning. Tes lisan juga dapat menumbuhkan sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Penugasan untuk mengukur pengetahuan dapat dilakukan setelah proses pembelajaran atau assessment of learning, sedangkan penugasan untuk peningkatan pengetahuan diberikan sebelum
dan atau selama proses pembelajaran atau assessment for learning. Baik, yang berikut penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik bertujuan menilai kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan keterampilannya untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh penilaian praktik adalah membaca karya sastra, membaca pidato, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan kualitas suatu produk. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, dan sebagainya. Yang ketiga, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati di Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah segar, membuat video percakapan, menciptakan rangkaian gerakan senam berirama, dan sebagainya. Yang keempat, penilaian portofolio. Dilakukan untuk menilai karya-karya peserta didik secara bertahap, dan pada akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dipilih bersama oleh guru dan peserta didik. Karya-karya terbaik menurut pendidik dan peserta didik disimpan dalam folder dokumen berbentuk portofolio.